Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau juga selamat siang bagi teman-teman yang mata kuliahnya di jam kedua. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam acara perkuliahan proses belajar mengajar untuk mata kuliah Koperasi Syariah. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita memasuki atau menginjak pertemuan ke-7 ya, ke-7. Dan mudah-mudahan pada pertemuan ini Allah memberikan kemudahan dalam menyerap kita ilmu, berbagai ilmu, khususnya mata kuliah Koperasi Syariah. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah ruah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya, serta seluruh umatnya yang tunduk patuh taat terhadap ajaran beliau, yang insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan, pada pertemuan ke-7 ini kita memasuki pokok bahasan murabahah. Nah, ini murabahah ya. Mungkin kalau adik-adik nanti atau hari ini ada yang berkunjung, observasi, studi banding atau lain sebagainya ke Koperasi Syariah di mana saja atau ke perbankan syariah, situ akan ditemukan sebuah akad pembiayaan yang disebut akad murabahah. Murabahah ya. Pernah dengar adik-adik? Oke ya. Jadi kalau adik-adik punya kesempatan, silahkan bergabung melakukan transaksi, baik itu simpanan, karena kalau pembiayaan adik-adik masih kuliah ya, belum diperbolehkan. Pada saat ke perbankan atau ke Koperasi Syariah, coba ambil beberapa brosur ya, dan coba baca di situ akad-akad syariah ya, termasuk juga sistem wadiah yad amanah, wadiah yad domana, kemudian juga musyarakah, kemudian juga mudarobah ya, dan mudarobahnya mutlaqoh, muqayyadah, kemudian mustarokah, di situ dijelaskan di brosur ya. Jadi untuk menambah wawasan, selain unduh atau studi banding melalui Google, adik-adik tidak ada salahnya bila punya kesempatan, tentu saja dengan menjaga protokol kesehatan, silahkan adik-adik bisa berkunjung ke beberapa lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, insurans syariah, nah, lebih khusus dan lebih baik lagi memang Koperasi Syariah ya. Nah, kita masuk ke akad murabahah ini. Di akad murabahah ini subpokok bahasannya kita nanti akan membahas tentang definisi, rukun dan syarat-syarat murabahah, kemudian jenis-jenis, dasar hukum, mekanisme pembiayaan, tujuan dan manfaat. Untuk proses perhitungan saya kira tidak terlalu detail ya di sini, tetapi kalau adik-adik nanti mengambil konsentrasi ekonomi syariah itu akan tambah lebih detail ya. Perbankan syariah, kemudian akuntansi syariahnya, kemudian juga reksadana syariah, itu menjadi sebuah mata kuliah. Nah, dalam konsentrasi nanti di semester 7 ya, bagi teman-teman atau adik-adik yang memilih konsentrasi ekonomi syariah, itu akan difokuskan ke pembahasan tentang syariah. Nah, adapun sebagai prasyaratnya memang salah satunya Koperasi Syariah, ekonomi syariah, kemudian juga mata kuliah yang lainnya yang saling
integritas ya dengan pembahasan di ekonomi syariah ini. Oke. Nah, murabahah. Nah, murabahah itu berasal dari kata ar-ribu ya. Nah, ini dari bahasa Arab. Nah, ini berdasarkan kata ar-ribu yang artinya adalah kelebihan atau tambahan, ada keuntungan. Jadi begitu ya. Ini jual beli secara adat saya kira di masyarakat banyak sekali terjadi tentang akad-akad murabahah ini ya. Jadi kita beli ke warung, beli aqua, beli makanan, kuliner, beli baju, entah itu online maupun offline, itu terjadi akad murabahah. Karena pada dasarnya murabahah itu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Ini persis seperti di ilmu mikro ya, atau di makro. Jadi harga jual itu adalah harga pokok pembelian ditambah keuntungan, markup, margin. Nah, itulah harga jual. Nah, jadi begitupun pada murabahah ya. Dan keuntungan yang kita ambil, walaupun mungkin ada yang mengambil berdasarkan persentase atau tidak ya, itu tidak disebut sebagai riba, tidak disebut sebagai bunga. Kenapa? Karena wa ahalal bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli, yang diharamkan itu riba. Tapi tentu saja harus memenuhi rukun dan syarat. Jangan sampai tidak memenuhi rukun dan syarat sehingga pada akhirnya terjerumus juga di riba ya. Nah, itu artikel yang Anda tulis, riba dan bunga, kemudian beda konvensional dengan syariah. Saya kira mudah-mudahan itu dibaca ya sebelum dikirim ke saya itu artikel itu, sehingga menambah wawasan, sehingga pada saat dosen memberikan penerangan tentang akad-akad, di situ adik-adik sudah sedikit bertambah wawasannya dengan membuatkan artikel dan membaca dulu sebelum dikirim ke dosen sebagai tugas. Dan saat UTS nanti itu harus dikirimkan ya, gitu. Jadi murabahah itu tadi ya, jual beli barang pada harga asal. Nah, ini kita misalkan beli laptop nih ya, dari mana ya, toko Karisma misalkan, atau dari Asia Plaza ya. Kita beli misalkan 7 juta, atau di Sinar Asih ya, Sinar Asih beli 7 juta. Saya yakin si Silih Asih itu belinya tidak 7 juta kan, bisa 6 juta, bisa 6 juta setengah. Yang jelas namanya jual beli pasti ada tambahan keuntungan. Nah, gitu ya. Itu cuma memang kalau di murabahah itu harusnya si penjual, Silih Asih, Karisma, siapapun yang jadi penjual harusnya memberitahukan dulu harga belinya. Misalkan begini, misalkan Santi atau siapa nih, Monica misalkan mau beli laptop tadi ya, misalkan saya yang jualnya, Teh Santi, Teh Monica, Arobi, laptop ini saya belinya 6 juta setengah, saya tawarkan kepada Anda 7 juta. Nah, harusnya di murabahah itu seperti itu. Tetapi yang beredar sekarang kan tidak seperti itu. Jadi dia itu tidak menerangkan dulu harga belinya, langsung saja menyebut harga jualnya. Nah, itu bukan kategori murabahah, karena karakteristik murabahah itu harus menyebutkan harga asalnya, harga perolehannya, gitu ya. Itu. Tetapi memang ada diperbolehkan yang tidak harus menyebutkan harga perolehannya. Nah, itu yang disebut dengan bai musawamah. Nah, bai, jadi jual beli itu banyak beragamnya ya, nanti ada murabahah, bai murabahah, ada bai musawamah. Nah, kalau bai musawamah, jadi yang beredar di adat itu sebetulnya bukan bai murabahah, karena bai murabahah jual beli, sama-sama jual beli, cuma kalau di bai murabahah itu si penjual itu harus menyebutkan harga asalnya gitu. Jadi kalau jual kerupuk misalkan, ini harga per bungkusnya 2.000, saya peroleh dari supplier atau dari misalnya penjual ya, ini harganya 1.500 misalnya ya. Nah,
ini harus menyebutkan harga perolehan dari supplier, tidak boleh hanya langsung menyebutkan harga jual. Nah, kalau hanya menyebutkan harga jual itu bukan kategori dari bai murabahah. Nah, inilah tadi yang disebut dengan bai musawamah ya, gitu. Jadi adik-adik mahasiswa yang beredar sekarang di masyarakat itu tentang jual beli bukan kategori bai murabahah, tetapi masuk dalam kategori bai musawamah ya, gitu. Nah, khusus untuk bai murabahah sekali lagi ini sama-sama jual beli, cuma harus menyebutkan harga asalnya. Nah, harga asalnya ya. Jadi laptop tadi harus disebutkan harga perolehannya. Nah, jika misalkan harga perolehannya sekian, nah kami tawarkan harga jualnya sekian gitu. Seperti itu. Jadi kalau adik-adik sekarang beli misalkan Aqua ya di warung, terus hanya menyebutkan harga jualnya saja 3.000, itu bukan kategori dari murabahah. Kalau murabahah harus menyebutkan pelanggan, konsumen, saya jual 3.000, harga perolehan saya 2.500. Nah, itu kategori bai murabahah ya. Dan bai murabahah nanti bisa tunai, bisa langsung harganya cash, bisa juga dengan cicil ya, cicilan atau ditangguhkan, atau istilah masyarakat menyebut dengan kredit. Nah, ini kredit ya. Seperti itu. Nah, baik, pasti banyak pertanyaan di benak adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Oh, kalau begitu, kalau kita mau mengakukan murabahah, rasanya di masyarakat akan terlalu berat. Kenapa? Pada saat masyarakat kita menyebut harga perolehannya, kemudian menyebut juga harga jualnya, di situ kelihatan keuntungan dari si penjual tadi. Sementara kalau besar keuntungannya, ini akan merasa berat untuk penjual menyebutkan beberapa aturan dari murabahah tadi. Sehingga banyak yang tidak menyebutkan bahwa jika misalkan harga dari